Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktu Bapak. Baik Pak, pada kesempatan kali ini saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang mungkin akan bisa Bapak jawab. Bisa kita mulai ya Pak? Ya, mangga Bu, silakan. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, baik di sekolah ini maupun di sekolah sebelumnya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya bertugas di sekolah SDN Karya Bakti 4 ini, sekolah yang kedua. Tentunya dalam setiap lembaga pendidikan memiliki berbagai macam problematika dan tantangan. Namun karena kita sudah dibekali oleh materi dilema etika dan bujukan moral, tentunya kita bisa mengantisipasi secara baik ya. Sedangkan untuk mengidentifikasi dilema etika itu adalah pengambilan keputusan yang membuat kita harus memilih antara benar melawan benar gitu. Jadi keduanya ini memiliki dasar nilai kebajikan, namun harus kita putuskan. Tetapi ketika kita memutuskan, salah satunya ini saling bertentangan, artinya berlawanan secara keputusan yang kita ambil. Sedangkan kalau bujukan moral ini lebih mudah karena ini pertentangannya antara benar dan salah, disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai yang kita sepakati. Tentunya nilai-nilai etika moral di lembaga pendidikan ataupun nilai-nilai secara universal. Demikian. Baik Pak. Baik, untuk yang selanjutnya Pak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ya, ketika kita dihadapkan oleh dua kasus yang berkaitan dengan dilema etika, keduanya memiliki nilai-nilai kebajikan, kebenaran yang kita harus putuskan dengan segera. Maka langkah yang kita ambil adalah dengan membuat identifikasi masalah dan membuat skala prioritas Bu. Jadi skala prioritas yang mana yang kita dahulukan, kita ambil win-win solution, saling 50-50, artinya tidak ada kalah menang. Jadi semuanya itu diakomodir. Demikian. Setelah itu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Baik, setelah kita mengidentifikasi permasalahannya Bu, nilai-nilainya, nilai kebajikan, lalu skala prioritas, kita membuat pemetaannya Bu ya, membuat pemetaan, membuat asesmennya juga, dan juga kita mengadakan pendekatan treatmentnya seperti apa, sehingga tindakan ataupun solusi yang kita berikan itu terukur, terarah, serta tentunya memperhatikan dari nilai-nilai kemanusiaan, juga nilai-nilai tugas dan etika yang dijalankan terutama di lembaga pendidikan. Baik Pak, jadi menurut Bapak hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pada kasus-kasus dilema etika tentunya ini kan kaitannya dengan pendidik, tenaga pendidikan yang di sekolah ya. Iya. Saya meyakini bahwa para pendidik itu sudah memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, emosional yang mereka pasti akan jaga, sehingga sebagai seorang manajer di sekolah tentunya kita akan mengadakan bimbingan dan juga
usaha-usaha untuk lebih mengakomodir keinginan mereka, dan kita sesuaikan dengan tentunya visi dan misi sekolah, sehingga dilema etika yang sama-sama mengandung nilai kebajikan ini bisa berjalan seiring seirama. Iya. Baik Pak. Di setiap kasus pasti ada tantangannya kan ya Pak ya? Betul ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah? Ya, tantangannya kalau kita identifikasi secara lebih mendalam, itu tantangannya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pendidik ya, dan juga kegiatan belajar mengajar gitu. Misalnya bisa kita contohkan, misalnya ketika guru mendapatkan tugas bimbingan keluar ya, karena memang ada surat tugas dari dinas, dan juga di sekolah tentunya meninggalkan kelas. Jadi itulah sesama kepentingannya nilai-nilai kebajikan yang baik ya. Di satu sisi adalah menjalankan tugas, di satu sisi adalah kewajiban dalam mengajar di kelas. Nah tentunya ini harus kita bisa antisipasi dengan cara ya tadi, kita akan merolling atau menugaskan guru yang jamnya kosong, seperti itu. Baik Pak. Ya. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Baik Bu, biasanya kami atau seorang kepala sekolah itu memiliki jadwal kunjungan kelas ya, kunjungan kelas, juga rapat pembinaan yang bisa dilakukan secara intensif sebulan sekali ya, paling sedikit, sehingga bisa menemukan berbagai macam problematika dan juga masukan, dan bisa berbagi bersama dengan rekan-rekan guru mengenai berbagai macam ya tadi dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi. Baik. Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan itu Pak? Ya, saya tidak bisa untuk kita eksekusi di waktu itu. Jadi harus ada waktu tertentu ya Bu untuk menyelesaikan masalah. Kita tentunya kalau dalam yang kita pelajari itu materi coaching ya, materi coaching juga kita memberikan treatment di kesempatan kita selesaikan bersama dengan mereka yang mengalami dilema etika. Selanjutnya tentunya saya akan melakukan supervisi klinis ya, klinis dalam arti membuatkan prosedur untuk memutuskan sebuah keputusan yang bisa diterima semuanya. Iya, baik Pak. Di sekolah kan pastinya kepala sekolah sering berkolaborasi dengan guru. Nah, menurut Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Untuk mengambil keputusan tentunya kita tidak bisa sepihak ya Bu ya. Jadi harus bisa berkolaborasi, sharing, terutama di sekolah dengan, kalau di SD kayak Bakti 4 ini ada memiliki guru senior, karena tidak ada wakasek ya di SD itu, jadi dengan Bapak dan Ibu guru senior kita sharing, dan juga dengan tentunya dengan Bapak pengawas bina kalau kaitannya dengan sifatnya akademis gitu. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi dan juga saling menggali pendapat dan juga masukan-masukan yang positif. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, terima kasih.
pada akhirnya semua keputusan yang kita lakukan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral itu melatih kita untuk memiliki manajemen diri, kesadaran diri, agar semua keputusan yang kita lakukan adalah keputusan yang bertanggung jawab, yang dapat diterima oleh semua pihak, tidak ada yang dikecewakan atau yang dikalahkan, sehingga pada dasarnya keputusan itu mencerminkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan sekolah ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu Bapak. Semoga Bapak bisa menjadi pemimpin pembelajaran serta menjadi kepala sekolah yang lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sehat alhamdulillah. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Rina dari SDN Karya Bakti 4. Mohon izin kepada Bapak untuk berkenan diwawancarai terkait tugas kami, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait keputusan-keputusan yang sudah diambil kepala sekolah atau keputusan Bapak selama ini. Berkenan Bapak untuk diwawancarai? Insya Allah berkenan Bu Ayah. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Apa sudah bisa dimulai Pak? Bisa ya, bisa. Baik ya Pak. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di SD ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Selama saya menjadi kepala sekolah di SDN Karya Mulia 1 ini, sudah hampir kurang lebih 1 tahun saya menjalankan tugas di SDN Karya Mulia 1 ini sebagai kepala sekolah, di mana keputusan-keputusan yang saya ambil berkaitan apakah kasus itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Untuk mengetahui jenis kasus yang kita hadapi, yaitu mudah Bu, dengan melihat kepentingan-kepentingan yang ada pada kasus tersebut, apakah kasus tersebut benar atau salah. Jika kasus dilema etika, itu keduanya posisinya sama-sama benar. Nah, tapi untuk kepentingan itu bisa bertentangan gitu ya. Tapi kalau kedua kasus kepentingan tersebut melanggar hukum, itu dipastikan kasus itu termasuk kasus bujukan moral gitu. Jadi dalam identifikasi kasus tersebut kita lihat kepentingannya gitu ya. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika kita dihadapkan terhadap permasalahan yang memiliki kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, kita lihat tingkat kepentingannya gitu. Apakah untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau berkaitan dengan integritas dan kejujuran gitu Bu. Dari yang tadi Bapak uraikan, dilihat dari muatan kepentingannya. Nah, untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah yang pertama itu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja. Kita lihat domain permasalahannya gitu Bu ya. Sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Nah, yang pertama. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Tanpa kita membeda-bedakan ras, gender atau apapun, kita lihat permasalahan tersebut siapa yang melakukannya secara objektif gitu ya. Nah, setelah kita lihat permasalahan itu, kita udah mengetahui siapa yang ada di permasalahan tersebut, kemudian kita ambil langkah selanjutnya, itu mengumpulkan data-data. Setelah kita dapat data, kita analisis kasus tersebut, kemudian dengan apa paradigma yang terjadi. Nah, disinilah kita ketahui faktanya, kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu baru kita ambil keputusan agar keputusan tersebut dapat kita laksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah, norma dan aturan yang berlaku, sehingga semua pihak dapat menerima keputusan tersebut gitu Bu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? Kita lihat kesesuaiannya
dengan norma-norma dan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi bisa dikatakan keputusan tersebut bersifat efektif dan efisien ketika diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi, gitu Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan yang pertama berkaitan dengan batin kita, ya. Kedua dengan pemikiran kita juga, dan selanjutnya waktu jangka panjang yang diambil dari keputusan tersebut agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua orang, gitu Bu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa? Kita lihat dari tingkat urgensinya suatu permasalahan yang memiliki kepentingan untuk saat itu, maka keputusan harus kita ambil saat itu. Kalau misalkan masalah itu masih bisa kita tunda-tunda, maka kita buat jadwal dulu supaya keputusannya dapat bermanfaat dan efektif serta efisien untuk semua pihak, gitu Bu. Adakah seseorang gitu atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya tergantung permasalahan yang kita hadapi ya Bu ya. Kadang-kadang permasalahan yang kita hadapi ketika kita mengambil keputusan, ya kita memerlukan keterlibatan dari Dewan Guru dalam pengambilan keputusan, atau bisa juga kita meminta bantuan pendapat kadang-kadang dari komite sekolah gitu ya, agar keputusan yang kita ambil dapat bermanfaat sehingga tidak merugikan orang lain. Terkadang juga kita membutuhkan keterangan dari wali kelas gitu ya, kalau misalkan permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan sekolah gitu. Kadang juga kita juga meminta bantuan kepada stakeholder kita yang lebih tinggi lagi, yaitu pengawas dan Korwil Cambidik gitu. Jadi kita juga tidak luput meminta bantuan ketika memiliki permasalahan dengan atasan kita, terutama dengan pengawas bina yang emang dia tugasnya mengawasi di wilayah sekolah kita, gitu Bu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak yang kita dapat pelajari dari setiap kasus-kasus yang terjadi untuk meningkatkan kebijaksanaan kita sebagai kepala sekolah untuk di kemudian hari, gitu Bu. Baik Pak, itu merupakan pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata atau pertanyaan yang kurang sesuai. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Luar biasa, bagus Pak, luar biasa. Insya Allah, insya Allah. Bapak sehat. Amin, amin, Dan amin. menjadi pemimpin pembelajaran yang luar biasa dan menjadi kepala sekolah yang lebih bijak lagi. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.